Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, kembali kami ada saat ini. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk berkat dan pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, jamahlah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 107. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini, atau saudara dapat membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Mazmur 107 ayat yang ke-43. Tertulis demikian, "Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini, dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 107 mengungkapkan pertolongan Tuhan atas manusia dalam sepanjang hidupnya. Dan sebagai respon atas karya pertolongan Tuhan itu, ayat-ayat dalam Mazmur ini mengajak kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kepada kita disingkapkan suatu kebenaran bahwa Tuhanlah yang senantiasa memberikan kita kelepasan dari segala masalah yang kita hadapi. Ada 4 situasi kesukaran yang dihadapi manusia pada umumnya yang dituliskan dalam pasal ini. Yang pertama adalah kekurangan kebutuhan hidup. Yang kedua, penindasan. Yang ketiga, sakit penyakit. Dan yang keempat, bencana dan segala mara bahaya. Dalam situasi sulit tersebut, Tuhan menganugerahkan pertolongannya. Dia memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan membebaskan kita dari penindasan. Tuhan menyembuhkan kita dari penyakit. Dan Tuhan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Dan terlebih daripada itu, bukan hanya dalam hal yang lahiriah Tuhan menolong kita, tapi juga dalam hal batiniah. Ia memberikan kelegaan dan kelepasan dari segala kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran. Bahkan meskipun keadaan yang terjadi itu disebabkan oleh kesalahan dan dosa kita, tapi Tuhan tetap mau memberikan pertolongannya karena kasih dan kemurahannya kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 sikap yang perlu dilakukan berdasarkan pasal ini. Yang pertama adalah berdoa. Kata berseru-seru dalam pasal ini disebutkan beberapa kali. Dan hal ini berbicara tentang doa kita kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan menolong kita. Berdoalah, berserulah kepada Tuhan. Pertolongannya pasti akan kita alami. Yang kedua, bersyukur. Mengucap syukurlah, bukan hanya pada saat ditolong Tuhan, tapi dalam segala keadaan. Sebab Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya atas kita. Yang ketiga, saudara, berpegang pada kebenaran. Dalam ayat 43 dikatakan, berpeganglah pada semuanya ini. Maksudnya adalah agar kita berpegang pada kebenaran yang telah disampaikan, yaitu firman Tuhan. Dan agar kita bersyukur dan berdoa, meninggalkan dosa dan hidup dalam kehendak Tuhan. Yang keempat, saudara, memperhatikan kemurahan Tuhan. Perlu kita sadari, saudara, bahwa hidup kita adalah karena berkat kemurahan Tuhan. Kalau kita dilepaskan, diberikan pertolongan, mengalami berkat Tuhan, itu semua bukan karena kehebatan atau kebaikan kita, tapi semuanya karena kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari dan kita mengerti bahwa Tuhanlah yang selalu menolong kita. Mungkin kita seringkali tidak menyadarinya.
Kita merasa kita bisa karena berbagai hal yang ada pada kita. Kita merasa mampu karena hal-hal yang kita miliki, atau karena orang-orang di sekitar kita. Tapi sebenarnya, semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Oleh karena berkat kemurahan-Nya, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan setia dalam mengasihi-Nya. Di malam yang pertama di tahun baru ini, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan dan menyadari bahwa hidup kita ini adalah karena kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah karena kemurahan-Mu, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sangat baik dan kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Dan kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami dalam masalah dan persoalan, sakit penyakit, dalam kekurangan dan kebutuhan, Engkau mengingat kami, Engkau mendengarkan seruan doa kami, dan Engkau menjawabnya. Engkau memberikan kami pertolongan, Engkau menyediakan apa yang kami perlukan, Engkau menyembuhkan kami, dan Engkau Tuhan meluputkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu berlimpah atas kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya malam ini dan di sepanjang malam-malam selanjutnya, di tahun ini, kami akan senantiasa mengalami berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat malam hari ini Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kuasa-Mu. Naungi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami alami mujizat, pertolongan dari Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.